Baik, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir hari ini. Nah, nanti seperti biasa, kalau ada kendala apapun, teman-teman boleh berkabar ke saya. Misalkan, Kak, jaringan Kakak kayaknya bermasalah, Kak, patah-patah suaranya gitu ya. Karena, device ini entah kenapa satu dua selalu bermasalah, tapi di device lain soalnya nggak ada Office gitu ya. Nah, oke, teman-teman nanti boleh ditanyain aja, kalau ada pertanyaan langsung interupsi aja, raise hand dan sebagainya. Saya bakalan mute teman-teman dulu. Nanti teman-teman boleh tanyain dulu ke everyone atau boleh di DM gitu ya, kan di chat Zoom itu saya akomodir biar teman-teman bisa DM. Oke, lanjut dulu ke level 4, tapi saya memulai dari yang Sparkline dulu, biar yang gampang dulu aja, gitu. Gampang dulu aja Sparkline, jadi kita bahas Sparkline, Index Match, dan Database. Oke, sebenarnya gini teman-teman, Sparkline ini teman-teman udah pernah dapetin. Oke, gampangnya dia buat ngelihat tren grafik. Oke, tren suatu data. Sparkline itu fungsinya sih cuma buat tren suatu data. Tren suatu data. Tren suatu data itu pergerakan ya. Tren itu pergerakan. Oke, kalau misalnya teman-teman pernah baca berita tren harga saham, kayak tren harga emas. Nah, tren itu artinya pergerakan ya. Nah, tentu datanya data-data time series, data-data yang berbasis dengan waktu. Nah, oke. Dan umumnya kalau misalkan buat Sparkline itu bisa apa aja? Bisa data kategorik maupun data numerik gitu. Nah, kita bisa pilih nanti mau pakai chart batang atau mau pakai chart garis gitu ya. Oke, kita langsung mulai aja. Oke, yang pertama-tama teman-teman pastiin dulu inputannya. Di saya tuh koma pakai titik. Oke, cara pastinya gini, lihat ya. Cara pastinya gini. Lihat baik-baik. Ini huruf, ini angka. Oke. Oke, jangan di sini deh. Ini udah saya atur rata tengahnya. Oke, di sini deh, di pinggir. Huruf, angka. Lihat teman-teman. Lihat di sini baik-baik. Kalau misalkan di Excel, kalau di Excel itu secara default ya, default itu artinya saya nggak ngatur rata kiri, rata kanan. Default itu maksudnya kondisi tanpa diotak-atik. Nah, secara default tuh kalau misalkan dia dibacanya bukan angka, oke, bukan angka, itu dia bakal ditaruhnya di sebelah kiri. Tapi kalau dia angka, ditaruhnya di sebelah kanan. Oke, sampai sini paham? Aman? Ini secara default-nya ya. Teman-teman tahu inputan itu bukan angka atau enggak, lihat default-nya itu gimana. Biasanya kalau buat ngecek koma sih kayak gitu. Ngecek titik atau koma. Paham sampai sini dulu? Aman? Nanti saya kasih tahu maksudnya gimana. Oke. Aman kira-kira? Ada yang ketinggalan nggak kira-kira di sini? Jadi kalau misalkan dia bukan angka, dia di kiri. Intinya gini aja, ingetin satu aja, angka di kanan. Nah gitu aja. Default ya. Ini saya nggak atur rata kiri tengahnya. Oke aman? Buat baca inputan ini? Bisa dipahamin? Ini sebenarnya buat lihat di sini tuh udah kebaca angka atau enggak, yang titik-titik ini. Nih, maksudnya gini. Oke, lihat baik-baik. Dua-dua. Oke, lihat saya dulu. Nah, di antara ini saya kasih warna hijau, ini saya kasih warna merah. Oke, mana yang angka? Yang hijau atau yang merah? 22,4 atau 22,4? Mana kiranya yang angka, teman-teman? Oke, dari Kak Novita yang merah. Buat teman-teman yang lain gimana? Ada pendapat lain atau jawabannya sama? Merah, betul. Jawabannya yang merah. Oke, paham ya? Jadi gini, kesimpulannya gini. Kesimpulannya di laptop saya koma itu pakai titik. Oke, paham ya? Nah, artinya ini udah benar inputannya gitu. Karena kalau kebacanya bukan angka, dia bakal dianggap nol. Gitu aja. Itu yang pertama buat pastiin inputan. Ini pernah saya bahas di file latihan 1
gitu ya. Saya udah pernah bahas ini di file latihan 1. Nah, oke, kita lanjut ke bagian sparkline. Oke, caranya gimana sparkline? Oke, teman-teman yang 2007 yang pakai HP atau WPS atau pakai spreadsheet is okay, nggak dikerjain. Ini ditonton aja buat teman-teman 2007 WPS atau spreadsheet. Oke, karena ini cuma ada di Excel 2007 ke atas. Nah, lihat ya. Ini teman-teman lihat. Saya blok dari B4 sampai E4, saya blok ini, saya klik insert, diklik insert, blok insert, nanti pilih line. Ini ada sparkline. Oke, lihat ya. Pilih yang lain. Kenapa pilih yang lain? Karena data kita data numerik, gitu ya. Gampangnya sih bisa koma gitu aja. Data numerik kayak data keuangan, suhu, yang bisa koma dan terperinci, gitu ya. Data berat badan, data tinggi badan, itu adalah line yang dia tuh rasio, gitu ya. Dia bisa koma dan terperinci. Nah, itu pakai line, gitu ya. Nah, choose where you want sparkline to be placed. Kalau teman-teman pakai MS365 ini sih pakai bahasa Indonesia, gitu ya. Kalau teman-teman settingan akunnya bahasa Indonesia. Tapi teman-teman kalau pakai bahasa Inggris, kalau teman-teman bisa sedikit bahasa Inggris, teman-teman udah tahu maksud ya. Mau taruh di mana? Oke, mau taruh di mana? Klik aja ini. Serong kiri. Saya mau taruh di sini deh sparkline-nya. Oke, klik tanda bawah, klik OK. Hasilnya gini. Oke, sampai sini bisa dipahamin? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Saya kecepatan nggak kira-kira jelasin ke teman-teman? Aman? Yang penting teman-teman paham di hari ini. Nggak masalah kalau nanti harus sampai jam 9.30 gitu, nggak masalah. Yang penting teman-teman paham materi yang saya targetin. Aman ya? Bisa, data penjualan bisa. Ini kan data penjualan. Buat Kak Zuri ini kan data penjualan. Data-data numerik. Gampangnya bisa koma. Bisa berhubungan dengan keuangan. Oke, aman? Sampai sini? Oke, baik. Oke, kita lanjut ke sini. Ini tinggal dipakai autofill aja. Ingat ya, buat teman-teman yang join Zoom dari awal banget, tentu udah tahu. Apa itu autofill? Ini, yang kubus kotak kecil ini autofill. Nih, tinggal diseret aja, hasilnya kayak gini. Kalau teman-teman mau diwarnain sih bisa di sini. Sparkling color-nya, markernya. Marker itu tanda ya. Biasanya yang ditanya itu high point, poin tertinggi dan poin terendah. Oke, gitu. Aman ya buat sparkling ini? Aman? Sebelum saya buat di table sini tuh adalah interpretasinya, penerjemahannya. Oke, aman? Sampai sini? Bisa dipahamin? Pas ya? Oke, baik. Kalau ada yang ini, boleh ditanyain ke saya. Oke. Jangan sungkan buat tanyain ke saya. Oke. Nah, interpretasinya gini, teman-teman. Oke, interpretasi sebenarnya bebas gimana pun. Ini kan data statistik deskriptif ya. Oke, ini bukan statistik inferensia, ini statistik deskriptif. Nah, statistik deskriptif kita bebas mau interpretasinya kayak gimana. Yang penting sesuai dengan gambaran pada umumnya. Gambaran pada yang ada pada grafiknya. Lihat grafiknya gimana. Saya bisa aja bilang gini. Oke, di Jakarta trennya positif dan penjualannya selalu naik, ya nggak sih? Ya kan, selalu naik. Gitu. Saya bisa aja kayak gitu. Oke, saya bilang di Bandung penjualannya sih fluktuatif, naik turun. Mungkin di Bandung pasarnya nggak sebesar Jakarta, maksudnya nggak selalu suka produk kita, gitu. Atau mungkin ada season tertentu, musim-musim tertentu yang bikin Bandung rame. Contoh gini, misalkan 17 ke 22 ini kan naik nih, tapi turun ke 18. Tapi naik lagi 22. Mungkin di 22 ada hari lebaran. Di April ya, di April itu ada lebaran. Sehingga kita bisa dapat 22 juta ini misalkan. Nah, sedangkan di Maret itu misalkan turun. Misalkan ada momen kayak misalkan puasa gitu. Jadi ini mungkin kita kedatangan wisatawan. Atau di bulan Februari ini ada apa, ada acara apa misalkan. Nah, itu juga bisa gitu. Nah, ini fluktuatif. Nah, Banjarmasin ini trennya naik signifikan positif gitu. Nah, ini misalkan Makassar cenderung naik, biarpun sempat turun. Tapi ini bahasanya lebih dibuat formal ya. Ini Palembang sama kayak Makassar, kalau Bali sih cenderung turun. Mungkin orang Bali nggak suka produk kita, gitu. Misalkan nggak cocok dengan kultur dan sebagainya. Oke, di Papua juga sebenarnya trennya fluktuatif. Fluktuatif tuh naik turun ya, nggak nentu. Itu namanya fluktuatif, teman-teman. Naik turun tuh fluktuatif.
Oke, kita bisa aja bikin kesimpulan gini. Anggaplah teman-teman bisnis analisis atau teman-teman ya bisa sih bisnis analisis gini, bisnis analis dan semacamnya ya, atau konsultan bisnis atau misalkan teman-teman sebagai pebisnis. Misalkan kesimpulannya, misalkan performa cabang terbaik, performa tren cabang terbaik ada pada cabang Banjarmasin dan performa terendah ya ada pada cabang oke, tren cabang Bali, misalkan kayak gitu. Nah, mungkin dari sini kita bisa kasih kesimpulan, oke, mungkin tutup aja cabang di Bali, biar uangnya dikasih ke Banjarmasin. Maksudnya biar kita fokus di cabang Banjarmasin. Misalnya buat scale up dan sebagainya, itu kan bisa aja. Nah, itu tergantung ilmunya nanti gitu ya, tergantung gimana kondisi bisnis dan sebagainya. Tapi at least teman-teman bisa deskripsiin grafiknya, gitu palingan. Oke, sampai sini aman? Tapi sebenarnya buat di latihan 4 sih cukup sampai sini aja. Kalau teman-teman pengen praktikalnya ya ini, praktikal sih bisa buat kayak gini ya, teman-teman. Buat laporan kayak gini, atau kita misalkan pebisnis, atau misalkan kita pedagang, kita buat laporannya kayak gini. Oke, aman sampai sini? Bisa dipahamin buat sparkline sebelum saya ke index and match. Yang index and match ini agak yang pusing, tapi teman-teman, saya yakin teman-teman bisa. Aman nggak kira-kira di sparkline ini? Bisa dipahamin kira-kira buat sparkline ini? Aman ya? Oke, kita ke index and match. Oke, index and match ini agak pusing, tapi teman-teman jangan ada yang pegang laptopnya dulu. Ditonton dulu maksud dari penjelasannya kayak gimana. Tapi buat teman-teman yang mungkin teman-teman yang ikut kelas Python atau teman-teman pernah belajar computer gaming, ini mungkin akan lebih sedikit gampang buat tahu logikalnya. Tapi saya bantu jelasin buat teman-teman di sini. Oke, lihat ya. Saya coba copot mouse-nya dulu. Saya bakal jelasin index and match-nya dulu. Apa maksud dari index and match? Oke, saya jelasinnya dari sini nih. Oke, saya jelasin dari coretan di sini aja. Oke, jadi gini teman-teman, indeks itu inputannya baris, outputnya data. Match-nya kebalikannya, gitu aja. Nah, biasanya pertanyaannya gini, baris kesekian itu datanya apa sih? Nah, kalau yang match pakai rumus match itu data kesekian ada di baris berapa sih? Gitu, itu biasanya pertanyaannya. Tapi umumnya index and match itu digabung. Oke, tapi saya nggak bisa langsung jelasin gimana Kak kalau digabung. Saya nggak bisa jelasin itu dulu. Kenapa? Karena biar teman-teman paham satu-satu dulu rumusnya, baru nanti ketika digabung teman-teman paham. Gitu palingan. Oke, lihat baik-baik di bagian indeks. Maksudnya gimana Kak? Data kesekian di baris keberapa? Baris keberapa itu maksudnya ini apa sih Kak? Baris kesekian itu datanya apa sih? Atau data kesekian itu ada di baris keberapa? Maksudnya apa Kak? Lihat ya. Jadi gini teman-teman. Oke, saya harus kenalan dulu dengan namanya indexing. Oke, kalau teman-teman pernah belajar programan Python, ABC, dan sebagainya, tahu mungkin tentang indexing. Tapi agak beda sedikit di Excel tentang indexingnya. Tapi gini, lihat dulu ya. Nah, misal saya indeks. Oke, misalkan gini, indeks nih. Biasanya pertanyaan gini, Val, cariin dong, cariin baris pertama nama karyawan. Nama karyawan. Oke, ini asumsi aja ya, Kak, ini kan baris pertama tinggal lihat, ini asumsi aja, ini kan cuma 5 data. Gimana kalau 1000 data, misalkan disuruh nyari data baris ke 999, atau baris, misalkan ada 1000 data, disuruh ke 543, itu kan jauh banget kan, 543 data ke 543. Nah, caranya pakai indeks. Nah, ini pakai indeks. Kalau match itu gimana, Kak? Oke, kalau match gini, lihat ya, match itu gini, Val, cariin si siapa ya? Si Kevin deh. Si Kevin di baris keberapa, Val? Di baris keberapa? Keberapa? Misalkan teman-teman cari data nasabah, Kak, kan bisa pakai fitur find and match. Iya, emang bisa. Tapi konsepnya ini kita pakai fungsi match. Nah, tadi teman-teman bakal tahu gimana kalau digabungin. Makanya bisa umumnya digabungin. Tapi fungsinya emang kayak gini. Val, cariin si Kevin di baris keberapa? Gitu. Si Kevin di baris keberapa? Oh, si Kevin baris ke 3. Nah, 3 ini bakal jadi output dari match. Nah, yang indeks ini, Val, cariin baris pertama, nama karyawannya siapa? Oke, nama karyawannya ya si Naufal di baris pertama. Ini bakal outputnya.
Oke, biar nggak bingung, coba saya kasih prakteknya kayak gimana. Tapi kalau teman-teman mungkin di soal ini kayak, Kak gini doang. Nah, emang kayak gini doang gitu ya, karena ini satu-satu. Nah, nanti kalau digabung teman-teman bakal lihat gimana mereka ketika digabung gitu ya. Mirip seperti VLOOKUP, HLOOKUP, tapi mereka aturannya lebih simple. Nah, lihat index. Oke, di sini ada array, raw num, dan sebagainya. Saya jelasin dulu satu-satu, teman-teman ditonton dulu. Nanti teman-teman ada sesi prakteknya, tenang aja. Nah, pun saya juga sambil minum nanti. Nah, lihat ya. Indeksnya ada array, raw num, dan sebagainya. Cukup di sini. Ini nggak wajib. Column, area num tuh nggak wajib. Oke, teman-teman cukup dua ini karena kita nanti bakal gabungin. Lihat ya. Array, pokoknya ingat ya. Kalau saya bilang array, nggak jauh-jauh dari referensi. Oke, saya mau cari baris ke-1 dari nama karyawan. Berarti referensinya array-nya di mana? Ingat nggak arti kata array? Array itu sama kayak referensi. Nah, umumnya kayak range gitu ya. Array, referensi, dan range. Kira-kira range yang mana nih, teman-teman? Oke. Atau juga bisa dibilang range. Oke. Kira-kira yang mana? Saya mau cari baris pertama dari kolom karyawan. Kira-kira range-nya yang mana? Oke, ada yang mau coba jawab dulu? It's okay kalau salah. Saya mau cari baris pertama dari kolom karyawan. Berarti yang mana? Betul, buat Kak Reza. Jadi yang ini range-nya. Nih, referensinya yang ini. Kan kita mau cari dari sini, gitu. Aman ya? Nah, sekarang raw num itu nomor baris. Nomor baris. Oke, ini saya kasih dulu. Jadi array-nya diisi yang saya blok, titik koma. Raw num-nya diisi apa? Oke, teman-teman boleh isi ini nih. Boleh isi yang ini. A, B, C, D, E, F, F, F2. Boleh diisi F2, boleh teman-teman isinya gini. Sorry, isinya boleh kayak gini. 1. Karena ini kan inputannya angka. Jadi teman-teman kayak gini, lihat ya. Referensinya adalah nama. Saya udah buat name box-nya, jadi biar cepat. Nah, num-nya tuh ini. Klik enter. Jadi baris pertama isinya novel. Oke, paham sampai sini tentang indeks? Jadi ini namanya indeks. Dia bakal ngeluarin output-nya data. Kata kuncinya itu, output-nya bakal data. Gitu. Oke, aman sampai sini? Output-nya itu data, kalau indeks. Bisa dipahamin kira-kira buat indeksnya? Aman nggak kira-kira? Oke, saya coba cek kolom komen. Aman. Oke, buat Kak Riza aman. Buat teman-teman yang lain? Gimana? Aman? Atau ada yang mau ditanyain? Aman, Kak. Oke, Kak Adel udah aman. Oke, saya rasa udah 2 orang buat wakilin 23, jadi 10% ya. Oke, baik. Saya lanjut. Nah, match ini kebalikannya. Oke, match ini, oke, biar saya nggak nutup coretan yang tadi, saya kasih ke Paint lagi. Nih, lihat ya. Oke, match ini kebalikannya. Kalau misalkan indeks itu, oke, saya bakal ulangin beberapa kali. Indeks outputnya data. Indeks outputnya data. Oke, indeks outputnya data. Kalau match outputnya adalah nomor indeks. Nih lihat ya. Match. Di sini ada lookup value. Lookup value dan lookup array. Masih ingat nggak waktu saya bahas VLOOKUP? Mungkin emang agak lama karena habis sebelum lebaran kemarin ya. Masih ingat nggak kalau lookup value itu isinya apa? Bla 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 value, ingat nggak isinya apa? Bla 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 value. Dari bla 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 value itu isinya apa? Ingat nggak bla 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 value itu isinya apa? Bla 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 value. Kriteria. Yap, betul. Kriteria. Jadi benar buat Kak Hana, buat Kak Herna, jadi kriteria. Kriterianya ini. Boleh teman-teman isinya I3, kan kita mau cari si Buya. Oke, Buya itu ada di baris keberapa? Gampangnya baris itu indeks ya. Mau di indeks keberapa? Nah, I3 lookup value-nya boleh nggak Kak? Saya gini lookup value-nya. Petik 2 Buya. Boleh banget. Gitu ya. Nah, lookup array, titik koma lookup array. Oke. Saya kasih warna biru aja biar nggak nyaru. Lookup array, masih ingat nggak? Kalau ada kata bla 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 array apa? Kan kalau value itu artinya kriteria. Bla 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 value. Kalau bla 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 array ingat nggak? Itu sama aja kayak apa?
tadi baru banget di rumus indeks. Apa kira-kira? Bla 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 value. Bla 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 array. Sorry. Ada ingat nggak kira-kira? Tadi baru banget di indeks. Coba lihat di indeks, kalau bla 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 array itu sama aja kayak apa? Bla 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 array itu sama aja kayak apa? Kira-kira. Bla 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 array. Kan lookup array. Nanti kalau teman-teman ketemu Excel, panduannya bla 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 array itu apa? Yap, range atau referensi gitu ya, teman-teman. Jadi referensi. Jadi array itu sama aja kayak referensi. Referensinya yang mana? Buya itu ada di kolom mana, saya tanya? Di range mana Buya? Kira-kira. Yap, di kolom nama ini. Gitu ya. Nah, ini isinya kayak gini. Kayak yang saya blok biru, titik koma, mas tipenya 0 ya. Selalu isi 0. Kalau kita mau cari semua isi 0. Nih, kita masih jauh banget. Ini masih pertemuan 2, advance, masih minggu kedua, berarti ini 0. Selalu diisi 0 ya, mas tipenya. Kalau buat cari sama persis. Jadi kita ulangin. Local value-nya Buya. Oke, I2. Sorry, I2 ya, bukan I3. Local array-nya nama. Mas tipenya selalu isinya 0. Oke, ini nggak usah pusingin satu atau minus 1. Ini kita masih jauh banget. Isi dulu aja 0. Nah, Buya ada di indeks kedua. Indeks itu sama aja kayak baris sebenarnya. Kalau di Excel. Gitu. Oke, aman sampai sini? Indeks ML ini sebelum saya ke file latihan 12. Kalau nggak salah file latihan 12. Oke, aman ya? Oke, teman-teman buka dulu file latihan 12. Ini 12 apa 11 ya? Coba lihat deh, 12 atau 11 yang ada index and match-nya. Oke, 12 ya? 12 dan 13 nggak sih? 12 dan 13? Yap, 12 dan 13. Oke, thank you. Oke, buka dulu file latihan 12-nya. Oke, ini cuma ada satu, tapi nanti kita bakal lebih komprehensif atau intensif di file latihan 13. Jadi disimpan dulu database-nya. Pun kalau nggak kelar sampai 23130 is oke. Kita bisa lanjutin di lain kesempatan, tapi saya harapin kelar database-nya. Oke, kita ke file latihan 12 dulu. Oke, 12, 12, 12. Oke, 12, lihat ya. 12, 12, 12, 12. Oke, 12. Oke, lihat teman-teman. Oke, ini agak kurang rapi, tapi is oke. Teman-teman sebenarnya bisa lihat juga di file latihan 13. Mirip soalnya, tapi saya di file latihan 12 aja, biar urut. Oke. Nih, teman-teman lihat. Oke, ini ada nama pegawai, ada divisi, ada asal. Oke, sebelumnya kalau misalkan ini ada yang namanya persis, ini teman-teman boleh mohon dimaafkan, karena ini sebenarnya nama teman-teman saya. Oke, baik. Saya izin ini, nama pegawai, divisi, dan asal. Nah, teman-teman tuh disuruh cari nih. Oke, misalkan teman-teman disuruh cari, ini kan Kak, ini kan cuma 3 kolom ya. Ini kan cuma 3 kolom, ini kan buat latihan aja. Misalkan teman ada 10 kolom. Nah, kolom nama pegawai di sini, kolom asal di sini. Nah, sisanya kolom apa? Nah, itu kan bakal susah kalau buat nyocokin. Gitu kan, kalau ada 10. Anggaplah 10 kolom nih. Kan susah buat nyocokin si Justin itu di mana. Kalau ini kan gampang nih, Justin, oh Justin dari Bogor. Tapi kan kalau misalkan teman-teman apa ya, kalau teman-teman 10 kolom dalam real case-nya itu kan teman-teman bakal susah buat nyocokin. Makanya pakai index and match. Nah, caranya gimana? Oke, cara gini. Saya mau cari, ini ada panduannya, tapi teman-teman nanti dilihat dulu ya. Ini ada panduannya sebenarnya, tapi saya bantu cara baca rumus yang udah pernah saya kerjain. Misalkan teman-teman disuruh cari siapa? Teman-teman mau cari asalnya siapa? Mau cari asalnya siapa? Teman-teman di sini ada nama pegawai, teman-teman mau cari asalnya siapa? Michael, Justin, Timothy, Alexi, Ahmad, Gunain, Nova, Ihsan, atau Farel? Coba, mau cari siapa? Oke, coba lihat dulu. Alexi, Farel. Oke, ya udah. Oke, tapi yang pertama Farel. Saya cari yang Farel aja ya. Oke, saya cari yang Farel aja. Farel, inputannya bebas sih. Teman-teman mau Farel gini sama aja, gitu ya, sama aja. Besar kecil tuh nggak ngaruh. Yang penting inputannya. Farel, yang penting kayak gitu inputannya. Gitu ya. Besar kecilnya nggak ngaruh. Nah, lihat ya. Pertama, oke, saya mau gabungin match index atau index dan match. Oke, match atau index gitu. Match dan index. Nah, saya mau keluar outputnya apa?
pertanyaan saya sesuai dengan yang tadi. Oke, pertanyaan saya di soal ini saya mau keluarnya outputnya indeks. Oke, teman-teman boleh jawab di sini. Di sini ada ini nggak ya? Kalau nggak salah bisa aturan bisa ini nggak sih? Bisa kuis. Cuman saya lupa kuis itu di mana ya? Oke, nggak masalah. Saya langsung di kolom chat aja. Teman-teman mau pilih, oke, outputnya itu kita apa? Outputnya kita data, atau yang kedua outputnya itu nomor indeks. Nomor indeks. Ya, teman-teman pilih yang mana? A atau B? Ini sembari saya cari. Kalau kuis itu di mana ya? Oke, mana kira-kira? Data atau nomor indeks? Saya mau cari asalnya Farel. Oke, data. Oke, sekarang jawab lagi. Coba rumusnya, rumusnya, oke, rumusnya itu indeks duluan atau match duluan berarti. Indeks duluan atau match duluan berarti. Oke, yang mana duluan berarti? Yang jadi rumusnya. Betul, indeks duluan. Karena indeks mengeluarkan data. Karena indeks outputnya data. Jadi sama dengan indeks duluan. Oke, sampai sini dulu paham? Kenapa indeks duluan? Bisa dipahamin buat teman-teman? Aman? Kenapa indeks duluan? Kan kita mau outputnya data, kira-kira aman nggak? Kenapa indeks duluan? Aman, Kak? Oke. Baik, selanjutnya gini. Referensinya apa? Saya mau tahu asalnya Justin. Asalnya Farel. Kira-kira apa? Referensinya. Yang mana kira-kira referensinya? Referensinya kira-kira yang mana? Oke. Referensinya kira-kira yang mana? Array-nya yang mana? Referensinya yang mana? Nama pegawai. Oke. Asal. Ada yang nama pegawai, ada yang asal. Oke. Kita mau keluarin outputnya data. Oke, sebenarnya apa sih outputnya? Oke, saya belum tahu. Kira-kira outputnya apa? Outputnya apa? Outputnya apa? Asal. Betul. Berarti referensinya pakai asal ya. Jadi referensinya itu yang ini. Karena outputnya tuh di sini, teman-teman. Oke, paham sampai sini? Terutama buat teman-teman yang tadi jawab nama, it's okay. Tapi aman nggak sampai sini? Jadi karena kita mau keluarin outputnya ini, makanya kita pakai ini referensinya. Aman ya? Oke. Selanjutnya gini. Roundnum tadi saya bilang adalah nomor baris. Kali ini gini, nomor baris ini diisi oleh nomor baris yang sesuai dengan nomor barisnya Farel. Buat cari nomor barisnya Farel, kita pakai match. Biar dia selalu ngunci si Farel. Paham sampai sini? Jadi roundnumnya ditimpa oleh match. Gampangnya kan roundnum nomor baris. Nah, kita pakai dengan match. Artinya adalah kita mencari nomor barisnya si Farel. Match-nya Farel nanti. Oke, aman? Kenapa saya timpa roundnumnya dengan match? Masih bingung nggak kira-kira di sini? Jadi cara bacanya, roundnumnya adalah match-nya Farel. Gitu. Match-nya Farel. Dalam artian nomor barisnya Farel. Jadi Farel pindah kemanapun dia bakal ngikutin. Contoh misalkan Farel saya pindah ke baris ketiga, dia tetap bakal ngikutin. Oke, aman sampai sini? Bisa dipahamin? Aman kah? Oke. Lookup value-nya sekarang siapa? Roundnumnya siapa sih yang mau kita cari? Roundnumnya siapa? Lookup value-nya apa berarti? Apa kriterianya? Apa kriterianya? Sekarang saya tanya. Apa kriterianya? Lookup value-nya apa? Lookup value kan sama dengan kriteria. Apa value-nya? Lookup value-nya, kriterianya. Ya, betul Kak Herna, betul banget. Jadi Farelnya ya. Oke. Nah, titik koma lookup array referensinya. Referensinya. Kayak lookup value-nya ada Farel. Berarti lookup array-nya apa? Referensinya apa berarti? Apakah asal, ataukah divisi, ataukah nama? Betul namanya. Karena lookup value-nya adalah Farel. Kalau kita asal ya nggak nyambung. Gitu. Nah, match tipenya tinggal isi aja 0. Ini nggak usah pusingin dulu, tenang aja disimpan pertanyaannya.
ini 0. Kalau mau cari sama persis, isinya selalu 0 tuh. Find the first value that exact equal to lookup value. Artinya cari sama persis gitu ya. Nah, oke, klik enter. Lihat, Farel asalnya Bandung. Oke, ini simpen dulu. Maksudnya gimana sih, Kak? Kenapa saya nggak boleh, kenapa pakai cari to lihat ya? Misalkan ya, misal, Ihsan saya tukar dengan nih, Farel. Lihat ya, nih. Iksan saya tukar dengan Farel. Tuh, Farel jadi Bogor. Berganti. Atau Farel saya tukar jadi siapa nih? Misalkan di sini Ahmad ya. Jangan Bogor lagi deh. Jakarta deh, Alexi. Misalkan Alexi saya tukar jadi sama Farel nih datanya. Lihat ya. Tuh, jadinya Jakarta. Dia bakal ngikutin kemanapun Farel pergi. Gampangnya gitu, index and match-nya. Oke, bisa dipahamin sampai sini? Untuk index and match di sini gabungannya. Sebelum kita ke file latihan 13-nya. Aman? Ya, saya kasih contoh di file latihan 13 lagi. Tapi sampai sini aman dulu nggak kira-kira file latihan 12-nya? File latihan 13-nya contohnya banyak. Aman sampai sini? File latihan 12 ini aman, Kak? Oke, buat Kak Reza aman, buat teman-teman yang lain gimana? Buat Kak Zuhri, Kak Adela, Kak Hesna, dan sebagainya? Aman? Buat Kak, oke aman ya? Baik, aman Kak. Baik, kita lanjut ke file latihan 13. Buka dulu file latihan 13-nya, ini saya nggak simpen dulu ya. Oke, karena ini udah ada isiannya, nanti teman-teman boleh dicoba-coba sendiri. Oke, lihat baik-baik, saya mau ke sini. Oke, file latihan 13. Oke, dibuka dulu file latihan 13. Oke. Nah, lihat baik-baik file latihan 13-nya. Kita mulai dari soal 1. Oke, ini ada 2 ginian. Oke, sekarang bantu saya. Oke, nanti saya kasih, kalau ada pertanyaan, pertanyaan yang umum ditanyain di sini, nanti saya bakal kasih tahu apa pertanyaannya sekalian saya jelasin. Nah, tapi Pak teman bantu saya dulu. Ini saya mau cari divisinya Justin. Coba, saya sama dengan apa dulu? Saya mau cari divisinya Justin sekarang. Oke, baiknya gini. Baiknya gini. Ini sih sebenarnya baiknya di ini aja. Ini kan berturut-turut, berentet. Baiknya sih dikasih ini dulu aja. Nama, divisi, terus di sini asal. Oke, aman? Nah, sekarang sama dengan apa dulu nih, teman-teman? Coba, teman-teman bantu saya sama dengannya apa dulu? Oke, betul. Sama dengannya indeks dulu. Oke, pandu saya ya. Teman-teman sembari ketik, sembari pandu. Array-nya apa? Array-nya saya harus apa nih? Saya mau tahu divisinya Justin. Kira-kira array-nya saya harus apa? Oke, array-nya harus apa? Yap, array-nya adalah divisi. Kenapa array-nya divisi, Kak? Karena saya mau output-nya adalah divisinya Justin. Ya, saya pengen output-nya divisinya Justin. Berarti array-nya harus divisi. Gitu ya. Indeks itu kan bakal mengeluarkan output data. Kan yang diharapin kan Justin di mana? Divisi apa? Misalkan finance. Finance kan data. Gitu ya. Nah, titik koma. Raw-num-nya saya isi apa? Raw-num-nya saya isi apa? Raw-num-nya saya isi apa? Kira-kira? Raw-num ini saya isi apa? Yap, saya isi match. Oke, pandu saya lagi. Local value-nya. Local value-nya kira-kira apa? Local value-nya, teman-teman. Yap. Local value-nya oke. Apa? Justin atau nama? Local value-nya Justin atau nama? Karena nama tuh name box tadi. Justin atau nama? Justin, betul. Ini ya. Karena kita dapat input ini, ya udah, nggak usah ketik-ketik lagi. Nah, lookup array-nya apa sekarang? Lookup array-nya referensinya di mana Justin-nya? Yap, Justin ada di nama. Nah, oke. Mas tipenya 0 ya. Ini hal yang lumrah. Oke, klik enter. Nah, lihat. Justin ada divisi manajemen. Oke, sampai sini paham? Nanti teman-teman boleh coba di Alexi dan boleh coba di Novel di rumah. Oke, aman sampai sini? Buat di index NMS ini, sebelum saya ke jumlah masing-masing tiap divisi. Nanti teman-teman
Aman kok, kita bakalan bahas banyak yang file baru di sini. Oke, aman ya. Nah, lanjut dulu ke masing-masing tiap divisi. Coba, ada pertanyaan nggak? Aman, oke. Lihat, masih ingat nggak buat nyari unit gimana? Kita mau menghitung banyaknya data. Gini, intinya gini, teman-teman sebenarnya nggak usah dihafalin buat rumus Excel. Teman-teman di nalar. Ini kita mau ngitung banyak orang yang marketing. Berarti kan gini ya, 1, 2, 3. Ini kan data nih. Berarti kan kita banyaknya data. Masih ingat nggak buat ngitung banyaknya data kita pakai apa? Tapi kali ini ada kriterianya. Pakai apa? Ingat nggak kira-kira? Kita menghitung banyaknya data. Tapi kali ini ada kriterianya. Pakai apa? Conif atau match? Oke. Conif atau match? Oke. Coba teman-teman pilih conif atau pakai match. Kita mau hitung banyaknya data, tapi kali ini dengan satu kriteria. Banyak data ya. Banyak data. Oke. Kemarin saya udah kasih perbedaan banyak dengan jumlah. Oke. Banyak dengan menjumlahkan beda. Oke. Conif atau match? Saya perkecil jadi 2 aja. Conif atau match? Ya. Pakai conif. Gitu ya. Count itu menghitung banyaknya data, if itu adalah satu kriteria. Berarti kita pakai sama dengan count if. Oke. Buat teman-teman yang ikut Excel lengkap, coba pandu saya. Count if. Range-nya apa? Range itu yang membuat kriteria. Saya mau tahu marketing ada berapa orang. Oke, marketing itu di range mana sih? Marketing itu ada di range mana gitu aja. Marketing ada di range mana? Range itu kumpulan dari beberapa sel ya. Betul. Ada di range ini nih. Range ini. Dan kriterianya gini, kriteria ini teman-teman boleh tulis klik yang ini. Boleh nggak Kak, saya klik D3, marketing? Boleh. Boleh klik ini nggak Kak? Boleh. Boleh klik yang ini nggak? Boleh. Boleh nggak Kak, saya kriterianya gini? Boleh. Yang penting inputnya marketing, gitu ya. Kalau udah pernah diketik, ya diklik aja. Daripada ketik-ketik lagi, capek, gitu kan. Takut ada tipu dan sebagainya. Jadi gini, oh marketing ada 3 orang. Ini kan tinggal di-share aja. Ya, finance dan manajemen ada 2 orang, manajemen ada 4 orang. Oke, sampai sini aman? Buat count if ini, konsepnya sama kayak sum if, tapi bedanya dia ini aja outputnya. Konsepnya sama ya, range dan kriteria. Sum if, average if, semua yang berbau if, konsepnya sama, range dan kriteria. Cuman bedanya agregasinya Pak. Kalau ini agregasinya dan menghitung banyaknya data. Oke, sampai sini paham? Sebelum saya ke back to back ke soal 2. Nanti soal 3 kita simpen di besok mungkin ya, di hari Kamis. Biar sempat database dulu. Oke, aman sampai sini? Sebelum kita ke soal 2? Di soal 1 dulu aman nggak kira-kira? Buat teman-teman yang lain. Oke, aman? Ada yang ketinggalan nggak kira-kira di sini? Ini kan maksudnya nggak terlalu banyak, jadi saya pastiin biar nggak ada yang ketinggalan. Di soal 1. Oke, aman. Buat Novita aman. Oke, baik. Saya langsung lanjut aja ke soal 2. Nah, ini sama nih teman-teman. Oke, sekarang kita bareng-bareng ya. Oke, ini sih saya langsung aja kasih nama 2 ya. Karena tadi saya udah pernah pakai nama, ini saya kasih namanya divisi 2. Divisi 2, ini saya kasih nama asal 2. Oke, asal 2. Oke, saya lagi cepat aja. Sama dengan karena outputnya data, maka pakai indeks. Outputnya data, karena pakai indeks. Indeks duluan. Dan habis itu array-nya berarti apa ya? Array-nya berarti kan maunya kan asal. Berarti ya asal 2. Gitu ya. Nah, roundnumnya diisi oleh match, yaitu nomor barisnya siapa? Ya, nomor barisnya si Justin. Nomor barisnya si Justin, tolong dikunci. Si Justin ada di mana? Array-nya atau range-nya ada di nama, tapi nama 2 ya. Masih punya 0. Gitu ya. Saya yakin teman-teman udah aman di 1, 2 ini. Gitu. Nah, soal 3 kita simpan buat di pertemuan selanjutnya. Kita balik lagi ke soal 4. Tapi sampai sini aman nggak? 1, 2 ini. So, index MS dan concave ini aman? Ini salah satu yang paling sering dipakai. Aman ya? Baik ya. Oke, di kuliahan pun juga. Oke, kuliahan, kerjaan, ini paling sering dipakai. Oke, lanjut di database. Oke, ini mungkin agak sedikit bingungin, tapi teman-teman nggak usah bingung, ini gampang banget. Purchase seperti if, bedanya pakai D aja. Oke, gini, teman-teman. Saya bikin table-table dulu biar rapi dan biar enak dilihat aja. Nah, oke, gini, lihat ya. Oke, ini saya silang.
Saya ada screenshot ini tadi. Oke, lihat baik-baik. Kita bakal lihat apa yang bisa kita perbuat di sini. Oke, lihat baik-baik di sini teman-teman. Oke, lihat baik-baik nih. Oke, kita punya if, punya oke, kita kan punya yang namanya sum if. Kita punya sum if. Kita punya count if. Kita punya apa lagi? Average if. Ya, yang if aja. Ini konsepnya sama dengan if ini, tapi bedanya if di sini digantikan oleh D. Sum if jadinya D, sum. Oke, lanjut lagi. Count if gantinya jadi D, count. Tapi uniknya kan count if nggak ada, tapi ini D count atau D count E. Nah, ini kan average if gantinya jadi adalah D average. Oke, sampai sini paham? Jadi D ini sama aja mewakili if, tapi beda dia di depan. Gitu. Konsepnya sama dengan satu kriteria. Kalau di sini kan sum if lah ya. Database ribet, dsum database simple. Sebenarnya sih ini subjektif banget. Nggak perlu teman-teman ikutin banget is oke. Ini subjektif dari saya. Biasanya gini, kalau dia lebih dari sama dengan kebalik. Kalau dia lebih dari sama dengan 10 kolom, akan lebih enak pakai sum if. Lebih enak bukan berarti nggak bisa pakai dsum ya. Lebih enak bukan berarti nggak sama dengan dsum. Kayak teman-teman misalkan akan lebih enak kalau minum teh itu pagi dibandingkan minum teh di siang. Nah, sama lebih enak bukan berarti nggak bisa gitu ya. Ini bisa juga buat database yang lebih dari 10 kolom. Tapi kalau lebih dari 10 kolom, saya saranin pakai sum if. Tapi bisa pakai dsum juga. Oke, sampai sini aman? Jadi ini sebenarnya sama aja kayak if, tapi bedanya dia pakai D. Dsum kan sum if jadi dsum, count if jadi D. Aman? Perbedaannya nggak ada. Fungsinya sama persis, bedanya cuma di sini aja. Gampangnya kayak kita pakai kalkulator A sama kalkulator B. Kalkulator saintifik sama nggak saintifik gitu aja sih bedanya. Tapi sama-sama fungsinya buat ngitung. Oke, aman? Buat pengenalan yang rumus-rumus buat database ini? Aman ya? Biasanya sih buat yang kurang dari 10 kolom. Karena kalau lebih dari 10 kolom agak susah. Bukan nggak bisa ya, agak susah. Gitu ya. Saya cuma saranin aja. Gitu. Tapi ini bukan hal yang saklek, bukan pakem. Kak, ini bisa pakai dsum? Ya bisa, tapi saya nggak saranin gitu. Oke, senyaman teman-teman aja. Nah, dia udah pernah saya kasih nama kalau nggak salah. Dia udah pernah saya kasih nama, cek dulu ya. Udah pernah belum ya? Oke. Udah pernah saya kasih namanya di sini ternyata. Nih, saya udah pernah blok ya. Saya udah pernah blok, saya jadikan name box dari A1 sampai C11. Saya udah pernah blok dari A1 sampai C11. Oke, dari A1 sampai C11 saya pernah blok. Nah, inti dari soalnya apa sih, Kak? Oke, yang di bawah ini teman-teman diabaikan dulu. Di bawah ini diabaikan karena sebenarnya saya udah pernah jelasin count sama count E ya. Saya udah pernah jelasin count sama count E perbedaannya. Jadi teman-teman diabaikan dulu. Nah, di sini lihat. Carilah jumlah gaji. Gampang gini. Ini banyak banget soalnya. Intinya gini, teman-teman disuruh jumlahin gaji orang yang umurnya 22. Jadi kalau orang umur 22 di kantor kita patungan, gajinya berapa? Teman-teman disuruh rata-ratain. Orang yang umurnya 22 di kantor kita berapa sih rata-rata gajinya? Misalkan teman-teman HR deh. Biar tahu pengeluaran karyawan itu gimana. Pengeluaran buat karyawan. Cost-nya gimana buat SDM gitu ya. Terus teman-teman cari juga. Kita mulai deh orang-orang yang masih junior misalkan ya. Umurnya 22 berapa orang sih? Nah, pakai decount atau decount A. Lihat juga. Kalau yang umurnya 22 atau junior atau level entry, berapa sih gaji maksimalnya kalau dia umurnya 22? Biar dilihat di datanya, kan ada evaluasi A, B, C dan sebagainya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Itu soalnya ya. Jadi disuruh jumlahin, rata-ratain sama jumlah orang sama gaji maksimalnya. Oke, dari jumlah gaji dulu. Buat jumlah ini kita pakai apa? Masih ingat nggak rumus jumlah? Pakai apa? Rumus jumlah masih ingat pakai apa? Ya, pakai sum. Berarti kita pakai dsum kali ini. Lihat, nanti ada kesamaannya. Oke, kali ini ada database, field, dan kriteria.
DSUM ya, karena satu kriteria. Oke, kalau boleh tahu kriterianya kira-kira apa? Kan saya bilang satu kriteria. Teman-teman kira-kira ngeh nggak? Kriterianya apa di sini? Kan saya bilang pakai DSUM. Kenapa pakai DSUM? Karena ada satu kriteria yang kita cari. Apa kira-kira kriterianya? Ada yang mau coba jawab? Apa kriterianya berdasarkan soal ini? Berdasarkan soal ini apa kira-kira? Dua-dua. Ya, lebih tepatnya umur 22 ya. Oke. Bukan Novita, oke, thank you. Jadi lebih tepatnya adalah kriteria dari umur 22. Oke, sekarang database-nya dulu. Database ini apa sih, Kak? Ya, ini. Tabelnya ini tuh database. Tabelnya ini database. Oke, berarti staff. Oke, field-nya. Oke, uniknya di sini aja. Uniknya di sini. Field-nya. Oke, kolom mana? Oke, saya bantu di sini. Oke, apa sih, Kak, maksud dari field ini? Oke, oke, jangan warna hitam deh. Warna merah. Nih. Oke, field ini apa sih, Kak? Dia adalah apa sih yang sebenarnya yang ingin diagregasikan ya, yang ingin disamkan atau dijumlahkan. Kolom apa? Apa sih yang ingin disamkan? Apa yang ingin dijumlahkan? Kolom apa sih? Kolom gitu. Kolom apa sih itu sih ya? Tambahin depannya. Kolom apa sih yang ingin disamkan? Kira-kira kolom apa? Teman-teman, teman boleh lihat kolom mana yang pengen disamkan. Oke, kolom mana? Iya, kolom gaji. Oke. Di sini uniknya kita cukup klik ini. Set. Cukup klik judul kolomnya. Jadi kita cukup C1. Titik koma. Nah, uniknya di sini kriterianya. Kriterianya kan umurnya 22. Oke, saya jangan kasih warna kuning, kasih warna hijau. Kriterianya kan umurnya 22. Tapi teman-teman harus ngisi gini. Ini di blok atas. Oke, jangan warna hijau. Sorry, saya baru ngeh kolomnya warna hijau nih. Kriteria ini harus atas dua gini. Lihat, berarti dia gini. Kriterianya adalah E5 sampai E6. Kenapa begitu? Cara kerjanya gini. Dia bakal samkan, oke, dia bakal lock dulu database-nya. Oh, ini database-nya nih. Oke, di lock dulu. Begitu database-nya di lock, dia bakal cari dulu kolom apa yang menjumlah. Oh, kolom gaji. Centang. Nah, selanjutnya kriteria. Dia bakal cari lagi. Kriteria di mana? Ya, pertama dia bakal masuk dari umur, nih, masuk dari yang atas, baru dia ke sini. Set ke bawah gini, ngitung. 1, hitung sum. 2, hitung sum. 3, hitung sum. 4, hitung sum. Gitu. Sampai sini aman? Buat cara kerjanya. Jadi cara kerjanya dia kayak merambat dari judul kolom dulu, E5, baru dia bakal masuk ke bawah. Gitu. Cari yang umur 22 sesuai dengan yang E6-nya. Aman ya? Cuman beda di situ. Uniknya di situ aja. Beda sama sun if itu sih. Fungsinya sama ya. Jadi kan fieldnya gaji, kolom gaji, judul kolom. Nah, dia bakal merembet nih. Kak, bisa nggak dua-dua gini? Nggak bisa. Kalau teman-teman ini nggak bisa. Gitu ya. Nah, dia harus kayak gini. Oke, tuh. Hashtag value, lihat ya. Kalau cuma E6, hashtag value. Jadi dia harus atas bawah. Karena dia merembet dari judul kolom dulu. Dia cari judul kolomnya dulu, baru dia merembet ke bawah. Nih, baru dia merembet ke bawah. Kayak gitu. Jadi 28,5 juta. Sampai sini paham? Jadi paham maksud dari field dan kriteria, database field dan kriterianya, aman? Database field dan kriterianya aman? Kira-kira teman-teman? Pas ya? Oke, kalau aman, oke, kita lanjut ke rata-rata gaji. Oke, aman Kak. Kita lanjut ke rata-rata gaji. Lihat, rata-rata gaji kan kita tadi pakai DSUM. Sekarang kira-kira pakai apa? Buat rata-ratain gaji pakai apa? Pakai rumus apa? Buat cari rata-rata dulu, fokus ke rata-ratanya dulu. Kira-kira saya pakai rumus apa buat cari rata-rata? Average, oke. Average. Sekarang dengan rumus satu kriteria, tapi dengan database ya. Berarti saya pakai apa rumusnya? D average, betul buat Kak Monica. Jadi pakai D average gitu ya. Jadi sama dengan D average. Oke, sekarang teman-teman pandu saya, karena konsepnya sama. Makanya saya bilang kalau di Excel tuh jangan dipahami, jangan
hafalin. Rumusnya sebenarnya nggak usah dihafalin, yang penting dipahamin. Di MTK juga kayak gitu sebenarnya. Nah, database apa? Database apa tadi, ingat nggak? Database apa? Boleh pandu saya, sekalian teman-teman praktek. Jadi pandu saya praktek, pandu saya praktek. Database-nya apa? Ya, database-nya staff. Tadi udah kasih nama staff. Field-nya apa? Apa yang ingin dirata-ratain? Saya tanyain. Apa yang ingin dirata-ratain? Apa yang ingin dirata-ratain? Yap, yang ingin dirata-ratain ada kolom gaji. Berarti C1 ya. Berarti teman-teman inputnya C1. Kriterianya gimana? Ingat ya, harus atas bawah. Dia merembet. Kriterianya gimana berarti? Kriterianya? Kira-kira gimana buat kriterianya? Ya. Gimana kira-kira buat kriteria ini? Kriterianya gimana teman-teman? Ya, E5, E6 ya. E5, E6. Nah, enter. Oke. Gampang ya. Ini tinggal diganti akunting aja. Tuh. Gitu. Oke, paham ya sampai sini? Thank you buat panduannya. Oke, selanjutnya nih. Decount juga sama. Oke, decount juga sama. Sama dengan decount. Ini udah kasih ini. Lihat. Kita disuruh ngitung jumlah orang yang umurnya 22. Boleh pakai decount, boleh pakai decount A. Kebetulan. Oke, kebetulan hasilnya sama. 154. Kenapa? Karena ini adalah tipe data numerik. Count bisa numerik. Count E bisa juga sama data ya. Count buat tipe data numerik, count E bisa sama tipe data. Karena ini pernah saya jelasin, jadi saya nggak perlu jelasin yang di bawah ini ya. Nah, lanjut. Database-nya apa nih? Decount. Database-nya apa? Database-nya? Ya, staff. Oke, sekarang field-nya. Apa yang ingin dihitung? Apa yang ingin di-count-kan sebagai data? Apa? Field-nya apa nih kira-kira? Oke, nama. Oke, lihat. Saya ulangin. Kita disuruh jumlahin orang yang umurnya 22. Kira-kira field-nya apa? Mungkin nggak? Saya tahu umur 22 tuh dari nama. Mungkin nggak? Saya tanya dulu. Oke, berarti kira-kira apa? Betul, umur. Jadi field-nya apa yang ingin di-count-kan? Ya umur. Nggak mungkin saya ngitung di sini. Nggak mungkin. Ya, saya nggak mungkin hitungnya di sini field-nya. Karena yang di-count-kan ini kan 1, 2, 3, 4 gitu kan. Kalau secara manual hitungannya. Konsepnya sih coba dulu secara manual ngitungnya, oh saya ngitungnya di sini nih. Berarti kolomnya yang ini. Gitu. Aman sampai sini buat teman-teman yang lain? Terutama buat tadi yang jawab nama? Aman? Aman, lanjut Kak. Oke, lanjut lagi kriterianya gimana berarti? Kriterianya berarti gini ya, atas bawah. Oke, klik enter. Nah, ini sama persis ya. Buat decount A sama persis ya. Decount A sama persis kayak decount. Jadi tinggal staff, umur, kriteria. Gitu. Oke. Sekarang buat gaji maksimal. Ingat nggak? Buat nyari nilai maksimal, kita pakai apa? Buat nyari nilai maksimal, kita pakai apa? Masih ingat nggak? Buat nyari nilai maksimal, kita pakai apa? Yap, kita pakai max. Berarti kali ini pakai apa rumusnya? Dengan database satu kriteria, pakai apa? Max if itu nggak ada ya? Dia max, betul. Oke, pandu saya lagi. Database-nya apa? Database-nya? Yap, database-nya adalah staff ya. Field-nya, apa yang ingin dimaksin? Mau cari nilai max apa sih kita? Mau cari nilai max apa kira-kira? Ya, mau cari nilai max dari suatu gaji gitu ya. Oke, lanjut lagi. Kriterianya gimana teman-teman? Kriterianya. Kriterianya gimana? Ya, gini ya, kriteria atas bawah gini. Karena dia merambat dulu. Oke, klik enter, 7,1 juta. Berarti orang yang kalau umur 22 nih di kantor kita nih, berarti maksimal segini nih gajinya gitu. Mungkin ini kerja di Malaysia atau di Singapura dan sebagainya, itu nggak masalah. Ini kan studi kasus saja. Kira-kira gini, misalkan teman-teman HR atau SDM atau finance gitu. Kira-kira cara ngitungnya gini, pakai account. Oke, aman sampai sini? Bisa dipahamin? Buat database dulu, sebelum saya ke soal statistik dan dinamis, ini saya izin lebihin waktunya ya, tapi semoga nggak lebih setengah jam. Biar teman-teman bisa rehat untuk besok weekend. Aman sampai sini? Buat database ini? Bisa dipahamin? Oke, saya coba cek. Siap, paham Kak? Oke, baik. Kalau paham, saya ke soal statis dan dinamis. Lihat baik-baik. Oke, soal statis dan dinamis, di sini ada yang ingat nggak pertemuan pertama? Buat teman-teman yang ikut Excel lengkap, terutama.
pertemuan pertama atau di Google Classroom materi 1. Nah, teman-teman masih ingat nggak tentang free span? Nah, free span itu, oke, saya kasih 2 ini, saya praktekin yang ini statis, yang ini dinamis. Ini ditonton aja buat statisnya, karena ini panjang, teman-teman. Ini saya buat panjang, misalnya saya kostum, biar teman-teman bisa lihat perbedaannya. Nih, ini saya izin duplikasi ya, saya izin duplikasi, oke, kayak gini. Ini kalau saya diikutin, statis, ditonton aja. Oke, karena saya modifikasi. Nah, lihat ya, misalkan gini, ingat ya, waktu pertemuan pertama kali kita selengkap, nah, gini, teman-teman scroll ke bawah, lihat, kalau teman-teman scroll ke bawah, ini kan nggak kelihatan. Masih ingat nggak buat teman-teman yang ikut banget dari awal nih, pakai apa nih kita? Pakai fitur apa? Biar saya tuh nggak usah atas bawah begini. Ini kan capek nih, atas bawah begini. Ini kalau diterusin udah nyampe Depok saya nih. Kalau atas bawah begini terus. Gini, kira-kira gimana? Betul, pakai free span buat Canovita gitu ya. Nah, oke, pakai free span. Nah, misalkan saya pengen 2 baris ini yang saya warna hijau, ini nggak usah diikutin warna hijau ya. Kak, apakah perlu di warna hijau? Nggak perlu. Ini saya stabilo aja buat tanda. Saya pengen yang saya warna hijau ini ketika saya scroll ke bawah itu ngikut. Dia tuh ngikut, dia tuh tetap di atas. Biar saya bisa tahu judul kolomnya apa, terus cara input data gimana. Saya tahu judul kolomnya, saya tahu tipe datanya kayak gimana. Maksudnya cara inputnya ya, apakah dia angka, apakah dia tulisan, dan sebagainya. Nah, kira-kira gimana caranya? Saya bloknya di kolom 3-nya, apa di kolom 2-nya? Saya klik 2 atau klik angka 3? Kira-kira gimana? Ada yang masih ingat nggak buat free span yang pertama? Ini kita review. Betul, pas di perbatasannya ya, buat Kak Reza. Oke, thank you buat Kak Reza, buat Kak Novita dan Fabia. Jadi, ini pas di perbatasannya, nih, di angka 3 ini, di perbatasannya, klik view, ini free span. Udah, view, free span. Oke, kalau misalkan di MS365 namanya bekukan sel, gitu ya. Bekukan sel. Nah, ini teman-teman bukukan panel. Nanti teman-teman nih, ketika scroll ke bawah nih, lihat, saya scroll ke bawah terus. Jadi ngikut terus 1 2 ini. Gitu. Jadi kelihatan terus. Oke, bisa dipahamin? Ini namanya data statis. Kita pernah coba di file latihan 1. Buat teman-teman yang ikut teks lengkap. Oke, aman sampai sini? Aman, Kak. Oke, baik. Saya lanjut di soal dinamisnya. Oke, saya lanjut di soal dinamis. Kak, kalau dinamis itu kayak gimana? Lihat, dinamis ini pernah kita coba di file latihan 5. Buat teman-teman yang Excel lengkap, pernah dapat file latihan 5. Lihat ya. Di sini teman-teman nih, klik CTRL plus A, klik insert. Oke ya. Jadi di blok semuanya, atau klik CTRL plus A ya. Di dalam table, klik CTRL plus A, insert. Nanti teman-teman klik bagian table. Insert table. Nah, hasilnya kayak gini, teman-teman. Gitu ya. Where is the data for your table? Nah, ini klik OK aja, nggak usah diketik-ketik. Nanti ada kayak gini. Ini saya kasih warna beda ya, biar gampang diingat. Nah, ini teman-teman, ini namanya data dinamis. Oke, ini kan kebetulan Jakarta. Misalkan saya pengen lihat, oke, ini saya agak bedain deh. Saya agak bedain dulu. Sorry, saya agak bedain. Misalkan di sini saya ganti jadinya Bandung. Ini adalah pensil. Kok nggak bisa ya? Sorry, malah nembok. Sorry, saya isi. Pensil. Di sini misalkan saya ganti harganya jadi 1.000. Contoh aja ya. Ini kan sama persis datanya, karena buat latihan aja. Nah, jumlahnya mendingan dikali aja, biar langsung keubah. Ini nggak usah diikutin dulu. Yang penting teman-teman tahu apa itu data dinamis. Nah, lihat ini langsung aja. Nah, lihat ya. CTRL plus A, insert table. Udah gitu. CTRL plus A, insert table, gitu aja. Klik OK. Oke, lihat baik-baik. Misalkan gini, data dinamis itu gini, teman-teman. Saya pengen lihat data penjualan di Bandung. Nah, aslinya gini. Oh, di Bandung itu biasanya sih di sini ada tanggal ya. Ada tanggal dan jamnya. Misalkan ini aplikasi kasir ya. Nah, ini pensil, pulpen, pensil. Oh, penjualan di Bandung tuh kayak gini nih. Misalkan ini di hari apa? Di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Oh, yang laku tuh pensil 5. Nah, kurang lebih kayak gitu.
Oke, sampai sini aman, data dinamis, jadi fungsi itu. Ini data Jakarta dihapus nggak? Data Jakarta nggak dihapus, tetap ada, dia cuman disembunyikan. Gitu. Oke, aman sampai sini? Bisa dipahamin buat teman-teman yang lain? Sebelum saya akhirin pertemuan hari ini, ada yang mau tanya nggak kira-kira dari file pelatihan yang pernah kita bahas atau materi kita bahas? Aman Kak? Oke, kalau aman, mungkin boleh ini buat ininya, absensinya, buat moderator. Kembali saya juga cari absensinya. Tadi saya lupa coba cari absensinya. Oke, boleh diisi dulu 1 menit 2 menit. Mungkin ada yang mau tanya dulu. Saya coba open cam ya, tapi ini tetap sama aja error sebenarnya. Tunggu. Nah, ya. Oke, saya izin stop share teman-teman. Nah, mungkin mangga buat Henny untuk dipandu untuk ininya. Baik, teman-teman. Bagi yang bisa on cam, boleh on cam. Tetapi jika terkendala, tidak apa-apa. Ini hanya dokumentasi saja. Di sini aku langsung screenshot aja ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas waktunya malam ini. Semoga apa yang diajarkan ke Nova bisa bermanfaat ya ilmunya. Jangan lupa juga untuk mengisi link presensi di bawah ini. Dari aku sekian. Oke, terima kasih banyak buat Henny. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih banyak buat teman-teman. Jangan lupa isi absensinya. Nanti kalau ada yang ketinggalan boleh di-chat ke Henny-nya. Saya akhirin pertemuan hari ini. Buat filenya nanti saya kasih juga buat yang udah dibahas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat beristirahat. Kita ketemu lagi di hari Kamis besok. Oke, thank you buat teman-teman yang udah hadir hari ini. Makasih buat Henny. Sama-sama, Kak.